Rasulullah SAW, saat ruh ini sudah keluar, jadi saat ruh ini sudah keluar, malaikat yang tadi 70.000 sigap kerjanya Pak, tangkas cepat, segera mereka mandikan dengan air khusus yang dibawa dari langit. Ruh itu dimandikan, iya, dengan air apa? Air yang dibawa dari langit. Dari surga mana? Bukan urusan kita. Pokoknya Nabi mengatakan malaikat ini memandikan roh orang beriman yang baru saja keluar ini. Kemudian dikafani dengan kain lembut yang sangat wangi yang sudah dibawa oleh mereka sekalian. Setelah itu dimandikan. Ternyata ruh pun dikafani. Jangan salah-salah loh ya. Ruh pun dimandikan, dikafani. Ustaz, ruh kan hidup. Iya hidup, tapi diperlakukan begitu. Yang mati adalah si jasad. Yang ketika itu jasad, mata yang tadinya masih utuh tapi udah nggak bisa melihat apa-apa, telinga yang masih oke udah nggak bisa dengar apa-apa, jari yang biasanya kencang banget nulis di jet ini udah nggak mampu ngapa-ngapain lagi, ya, semuanya sudah berakhir. Tapi yang ruh diperlakukan, kemudian dibawa beriring-iring menuju ke langit, konvoi malaikat menuju ke langit. Pas mendatangi gerbang pintu langit dunia, malaikat penunggu gerbang langit dunia, ingat ya, langit dunia ada satu lapis di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah di situ waktu Isra Mi'raj. Di stop. Alangkah wanginya ruh yang kalian bawa ini, alangkah harumnya. Siapakah dia? Beritahukan kepada kami. Maka malaikat yang mengiringi ini menceritakan, dia adalah fulan bin fulan, hamba Allah yang beriman, ahli tauhid. Dia adalah hamba Allah berakhlak mulia. Dia adalah hamba Allah yang dermawan dan suka bersedekah. Dia adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah hamba Allah yang benci dengan dosa maksiat. Dia adalah hamba Allah yang bla 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 bla. Diceritakan oleh para malaikat ini kebaikan-kebaikannya. Lalu apa kata para malaikat penjaga gerbang langit dunia? Kalau begitu dipersilakan masuk dengan satu syarat, izinkan dia di stop dulu, kami ingin ikut menyolatkannya. Masya Allah, Masya Allah. Setelah dia masuk, seluruh malaikat lapisan langit dunia ikut menyolatkannya. Ibu tahu nggak berapa jumlah malaikat lapis langit dunia? Bapak tahu jumlahnya? Nggak tahu kan? Karena nggak ada hadis yang menceritakan berapa jumlahnya. Yang penting Bapak Ibu tahu, 100 orang saja orang yang beriman menyolatkan satu orang muslim yang meninggal, dijamin dia lepas dari azab kubur. Lah malaikat itu hamba Allah nggak yang beriman? Hamba Allah. Yang menyolatkan kita aja yang udah turun ke bumi udah 70.000. Masya Allah. Ya kan? Belum lagi lapisan langit dunia yang pertama. Selesai, dibawa lagi iring-iringan ke lapis langit dunia yang kedua. Kejadian sama terulang di lapis langit kedua, di gerbang pintu lapis langit kedua. Di stop juga. Kemudian setelah diketahui, mereka minta izin untuk ikut menyolatkan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, terus lapis ke langit ketiga sampai ke lapis langit yang ketujuh. Roh ini akhirnya ditahan. Ditahan dalam artian apa? Sudah selesai perjalanannya untuk registrasi masuk, untuk sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan hambaku ke bumi. Aku telah menerimanya, aku telah mengakuinya. Kembalikan ia ke bumi. Maka secepat-cepatnya malaikat membawa kembali ke bumi roh orang yang beriman tadi. Nah, itulah rahasia kenapa Nabi menganjurkan agar jenazah orang yang meninggal dunia segera diselenggarakan. Ya. Sebab apa? Hendaknya ketika urusan malaikat dengan roh kita ada selesai, ketika dia turun, dia sudah dapati jasad kita sudah mau dimasukkan ke liang lahat. Harusnya begitu. Makanya disuruh untuk dia disegerakan kaum muslimin. Nah, saat itu roh ini mampu melihat jasadnya sedang dibawa kemana. Hanya jasadnya seorang yang dia lihat. Ketika jasad itu dimasukkan ke liang lahat, liang lahat pun ditutup dengan papannya.
Liang lahat yang benar itu seperti ini Bapak Ibu. Sementara yang selama ini sudah dibuat oleh kebanyakan orang itu gaya Kristen. Ya, kalau liang lahat yang benar itu, kalau kedalamannya seperti ini 2 meter, ya. Yang liang lahat itu ya ini. Ini yang liang lahat. Yang dibuat oleh orang-orang awam selama ini dan mereka ini menganggap adalah liang lahat adalah seperti ini. Maaf ya, ini gaya orang Kristen. Ini bukan orang Islam yang punya. Orang Islam punya lahat itu adalah ini. Lahat itu artinya lahat. Itu adalah Bapak dengar yang Islam mulhid, orang yang menyimpang, orang yang terpuruk dalam simpangan. Jadi kalau lahat itu adalah lubang yang terpuruk dalam sebuah, kan menyimpang dari jalur resminya kan. Ini yang lahat. Paham? Agar kita mengetahui seperti apa sebenarnya yang lahat. Oke, saat dimasukkan jenazah ini ke dalam lahat, lalu diisi papan, beri batas papan. Setelah itu dia ditimbun, lalu dipadat-padati. Saat orang yang di atas sudah meninggalkan kuburan, orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya, yang di sini sudah dimasukkan ruhnya kembali, sehingga telinganya mampu mendengar kembali bunyi telapak kaki orang yang terakhir pergi itu. Saat itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah dia orang zalim, orang jahat, dia akan berkata, tolong jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya sendirian, tolong. Tapi saat itu, apapun yang berkaitan dengan kemampuannya sudah dicabut oleh Allah, kecuali hanya bisa mendengar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah kembalikan ruhnya. Mulailah dia melihat ada 2 pasang mata yang berapi dalam kegelapan. Mendekatlah 2 pasang mata itu, ternyata 2 malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertanya kepadanya, dan ini pertanyaan yang tidak bisa jawabannya dipersiapkan sekarang. Kita udah tahu, percuma saja nanti ditulis di kertas, nanti jawabannya lalu beritakan keluarga kita, masukkan kertasnya ke dalam kuburan ya. Siapkan senter kecil. Enggak. Pertanyaan malaikat ini udah dikasih tahu duluan, tapi yang mampu menjawab adalah realita hidup orang ini selama ini di dunia seperti itu enggak. Kalau iya, maka dengan itu dia mampu menjawab. Pertanyaan malaikat simpel. Ma rabbuk? Ini. Pertanyaan ini mampu melepaskan jantung dari tempat gantungannya, mampu memecahkan gendang telinga. Orang beriman ini, saat itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mendoakan, Sallallahu li akhikumul mauta fa innahu al-mauta at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Doakan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru saja kalian kuburkan, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Doakan pada Allah agar Allah kuatkan lidahnya. Nah, saat itu orang yang beriman ini, berkat imannya, berkat amal solehnya, dia mampu menjawab. Dalam ketakutan yang dahsyat, ternyata dia mampu menjawab. Yang membuat dia mampu adalah Allah yang menolongnya. Sesuai dengan janji Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dengan perkataan yang kokoh dan juga di kehidupan akhirat. Maka ketika dia masuk dalam kubur, pada hakikatnya seluruh orang berarti sudah masuk ke alam akhirat. Allah kokohkan. Sehingga ketika ditanya, "Ma rabbuk?" Siapa Rabbmu? Orang beriman ini menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Rabbku